Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Nia, perencana keuangan finansialku.com. Sobat Finansialku, tahu nggak sih di kondisi yang lagi nggak pasti kayak gini, ternyata kita bisa loh mencairkan dana darurat kita yang berupa emas langsung jadi uang tanpa kamu harus pergi kemana-mana. Oh iya, seperti yang kita udah diskusiin dari kemarin, kalau dana darurat ini harus disimpan di tempat yang alim, aman, liquid, dan mudah diakses. Nah, salah satu produk keuangan yang bisa jadi dana darurat adalah emas. Sobat Finansialku, mungkin punya kakek nenek dan orang tua yang masih nyimpan emas di lemarinya ya. Karena emang dari dulu sih emas ini dipakai untuk jadi tabungan jangka panjang dan anti inflasi. Nah, kalau dulu disimpan di lemari dan kalau kamu mau convert emasnya jadi uang, kamu mesti pergi ke toko emas dulu. Nah, sekarang ini karena teknologi juga udah canggih ya, bisa juga loh kamu titip emasnya ke Pegadaian, lalu kalau mau dicairkan bisa langsung digadaikan. Mudah bukan? Nah, sekarang kita panggilkan saja rekan saya dari Pegadaian, Pak Tejo Pamungkas dari Divisi Produk Gadai Pegadaian. Halo Pak Tejo. Halo, Halo, apa kabar Pak? alhamdulillah baik. Fania, apa kabar? Baik-baik, Pak. Sehat-sehat. Nah, langsung aja nih ya, Pak ya. Dengar-dengar Pegadaian baru-baru ini mengeluarkan produk baru di mana kita bisa menitipkan emas perhiasan ataupun logam mulia yang kita punya. Dan kalau kita punya kebutuhan uang atau kebutuhan dana, kita bisa langsung menggadaikan logam mulia atau perhiasan tersebut. Nah, ini benar nggak sih, Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke Mbak Nia, itu beritanya bener banget. Pegadaian ini ada produk baru, namanya titipan emas. Di mana titipan ini adalah produk yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan emas atau logam mulia di Pegadaian secara aman dan mudah. Titipan emas ini berbeda dengan cash deposit box. Titipan emas ini juga memiliki fasilitas tambahan lainnya, yaitu gadai titipan emas. Masyarakat tidak hanya menitipkan emasnya, namun juga mendapat fasilitas plafon pinjaman yang dapat dicairkan dengan mudah melalui aplikasi Pegadaian digital. Jadi nasabah nggak perlu repot-repot lagi keluar rumah apabila membutuhkan dana secara mendadak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang semuanya diharuskan untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian. Nasabah tinggal gadaikan emasnya yang sudah dititipkan di Pegadaian melalui aplikasi Pegadaian digital. Wah, berarti praktis banget ya, Pak Tejo. Ini cuma modal smartphone atau handphone aja dan aplikasi Pegadaian digital langsung udah bisa melakukan transaksi gadai emas ya. Nah, terus kalau prosesnya sendiri gimana nih, Pak? Kira-kira ribet nggak sih, Pak? Kalau prosesnya sendiri, ini nggak ribet sama sekali, Pak. Pegadaian kan kita terkenal dengan kemudahannya dan kecepatannya. Nah, jadi titipan emas ini pertama prosesnya di cabang konvensional. Kemudian nasabah tinggal membawa barang emasnya, kemudian dititipkan ke outlet. Outlet kami yang bisa melayani adalah sementara di cabang. Tapi untuk ke depan nantinya kita akan membuka untuk di bawah cabang ya. Nah, flow-nya mudah. Nasabah membawa emas yang akan dititipkan ke outlet. Setelah itu mengisi form yang ada, kemudian petugas kami menginput data nasabahnya, kemudian menaksir barang yang dibawa oleh nasabah yaitu berupa emas, kemudian mengkonfirmasi dapatnya berapa. Nah, setelah itu nasabah menandatangani 2 buah perjanjian, yaitu perjanjian titipan dan perjanjian gadai sekaligus ya. Walaupun nasabah di awal tidak memakai gadainya langsung. Untuk tahapan selanjutnya, nanti nasabah akan dipandu oleh teman-teman kita di outlet untuk menginstal aplikasi Pegadaian digital. Jadi, di aplikasi tersebut akan tertera akan terpantau berapa plafon yang dimiliki dari nasabah setelah mereka menggunakan titipan emasnya. Oh, I see. Berarti langsung ya, Pak, begitu datang, emasnya dinilai, lalu dikonfirmasi, langsung masuk ke aplikasinya. Seperti itu ya, Pak ya? Yap. Wah, wow, biasa cepat ya Pak ya, praktis. Nah, terus Pak, ada nggak sih minimum gramasi atau minimum berat emas yang boleh dititipkan di Pegadaian? Terus tarifnya juga sama biaya titipannya gitu ya Pak, ada nggak sih? Kalau untuk gramasi ya, misalnya minimal, berapa sih minimal dari titipan emas itu? Ada. Untuk titipan emas ini minimal adalah emas atau perhiasan yang senilai dengan 20 juta rupiah. Kemudian, berapa sih tarif titipannya? Nah,
Tarifnya ini pun beragam, tergantung dari nilai titipannya serta jangka waktunya. Misalkan dengan tenor 6 bulan, maka tarifnya mulai 100.000, dan untuk 12 bulan, maka tarifnya mulai 200.000. Selain itu, titipan ini bisa diperpanjang masa titipannya dengan tarif mulai dari 20.000 per bulan. Wah, berarti terjangkau ya Pak ya kalau dibandingkan dengan safe deposit box. Ini kan berarti kalau di Pegadaian 200.000 untuk 1 tahun ya. Sementara kalau safe deposit box itu 200.000 ke atas pasti, dan ada biaya jaminannya juga biasanya. Mantap. Oke, nah terus kalau tadi kan untuk titipannya, gimana kalau gadai titipannya? Gadai titipannya sendiri nih seperti apa sih Pak prosesnya? Untuk gadainya tentu saja kita nggak ribet ya. Sekali lagi kita nggak ribet. Nah, untuk gadai titipan ini yang pertama, nasabah seperti tadi menitipkan emasnya dulu ke Pegadaian. Kemudian ada 2 pilihan. Nasabah itu bisa ke outlet ataupun bisa melalui aplikasi. Kalau misalkan nasabah pengen ke outlet, nanti mereka datang ke outlet, kemudian mengisi form gadai, kemudian diserahkan kepada petugas, nanti oleh petugas akan dicairkan kreditnya. Atau kalau mau yang lebih mudah lagi, itu mereka melalui aplikasi Pegadaian Digital. Dengan aplikasi Pegadaian Digital ini, nasabah tentu saja tidak perlu keluar rumah, nggak perlu datang ke outlet, mereka bisa dari manapun, cukup modal kuota saja ya mungkin ya. Mereka bisa akses aplikasi, kemudian cairkan deh kreditnya. Kalau minimal pinjaman di sini untuk gadai yaitu Rp100.000. Kemudian untuk administrasinya itu 0,042% dari plafon maksimal ya. Kemudian tergantung dari tenornya juga. Kemudian untuk sewa modalnya sendiri itu harian. Perharinya adalah 0,05%. 0,05%. Itu bisa untuk tenornya 6 bulan atau per bulan atau langsung 1 tahun atau bagaimana Pak? Jadi kalau tenornya itu bisa 6 bulan paling minimal. Tapi kalau misalkan nasabah mau istilahnya menebus kurang dari 6 bulan, monggo aja silakan. Baik. Berarti cukup kompetitif ya dibandingkan dengan pinjol-pinjol di luar sana. Karena pinjol di luar sana kan 6 bulan aja udah 2 digit loh. Iya. Lumayan, iya. Iya, lumayan banget. Baik. Siap. Nah, terus kalau sudah dititip nih emas atau logam mulianya, apakah hanya bisa digadai atau bisa dijual, Pak? Jadi gini, Mbak. Mungkin nasabah akan merasa sayang ya kalau misalkan menjual emas, perhiasan atau logam mulia dan sebagainya itu, karena mereka mempunyai nilai histori sendiri dan memang sayang aja kadang kalau dijual. Maka disinilah peran kita Pegadaian, daripada dijual, lebih baik digadaikan aja kan, dengan sewa modal yang terjangkau per bulan dan sudah dijamin keamanannya, karena Pegadaian adalah BUMN, badan milik negara yang diawasi langsung oleh OJK. Maka salah satu solusinya adalah dengan dititipin ke Pegadaian atau digadaikan ke Pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu rasa khawatir kehilangan. Iya, betul banget sih, karena banyak sekali orang yang karena ada event tertentu beli emas, jadi pastinya ada nilai memorable-nya ya. Nah, berikutnya Pak, bagaimana nasabah bisa menjamin emas yang dititipnya ini aman? Ya, karena Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka segala aturan, ketentuan yang sudah kita buat itu melalui izin dari OJK. Tidak perlu takut dan was-was untuk menitipkan emas dan menggadai emas di kami, di Pegadaian. Oke, terima kasih sekali informasinya Pak Tejo. Wah, Sobat Finansialku, produk ini sangat membantu kita ya, yang punya banyak emas di rumah biar lebih aman, dan kalau ada keadaan darurat terjadi pun bisa langsung digadaikan aja ke Pegadaian ya. Jadi daripada ke pinjaman online di luar sana yang belum tentu jelas juga, udah ada nih Pegadaian di bawah OJK, BUMN yang sudah pasti. Nah, oke, kalau begitu semoga perbincangan kita kali ini bisa bantu Sobat Finansialku semua dalam menyiapkan dana darurat dan menyimpan emas di tempat yang tepat ya. Oke, Sobat Finansialku, saya Nia CFP dan saya Tejo Pamungkas. Kami undur diri terlebih dahulu, sampai bertemu di video berikutnya.